Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Sulistia dari Prodi PGSD kelas C semester 4 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan penggunaan aplikasi Kahoot, Slido, dan Mentimeter untuk kuis bahasa Indonesia SD. Di sini saya menggunakan kuis bahasa Indonesia SD kelas 6 semester 2. Jadi ketiga aplikasi itu saya menggunakan kuis bahasa Indonesia kelas 6 SD semester 2. Yuk simak penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama saya menggunakan aplikasi Kahoot. Dan di sini ada kuis bahasa Indonesia. Kuisnya terdapat 5 soal, kita mainkan. Nah, jadi terdapat 5 soal kuis. Tiap satu soal itu 1000 poin. Nah, setiap satu soal waktunya 20 detik. Jadi ini setiap soal waktunya 20 detik dan 1000 poin. Dan setelah kita menjawab, lalu akan muncul tampilan peringkat beserta poin yang didapatkan. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, lalu poin yang pertama ditambahkan poin yang kedua. Next, soal nomor 3. Dan ini poin yang saya dapatkan dari kuis nomor 1 sampai 3 ya. Dan di sini ada peringkat-peringkatnya dari 5 pemain ini. Peringkat dan poin yang didapatkan dari 5 pemain. Dan ini soal keempat. Nah, ini poin dan peringkatnya untuk soal yang keempat. Lalu lanjut ke soal yang terakhir. Nah, jadi soal yang terakhir ini saya mendapatkan 4610 poin. Nah, total keseluruhan itu ada 5000 poin. Jadi ini poinnya itu dari nomor 1 sampai nomor 5 dijumlahkan. Dan ini total dari keseluruhan poin yang didapatkan beserta peringkatnya. Nah, ini sekian cara menggunakan Kahoot. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Slido. Nah, kita masuk dulu ke akun Slidonya. Dan seperti inilah tampilan dari akun Slido. Saya membuat 5 soal dan setiap soal 20 detik. Dan sudah ada 3 peserta yang bergabung dalam kuis ini. Lanjut, kita masuk ke soal yang pertama. Penggambaran tempat dan waktu dalam sebuah cerita disebut. Jawabannya adalah A. Latar. Semua peserta menjawab dengan benar. Jadi persentasenya yaitu 100%. Selanjutnya kita lanjut ke kuis nomor 2. Untuk kuis nomor 2, dalam sebuah penyajian karangan panjang berbentuk singkat disebut. Jawaban yang tepat adalah C. Ringkasan. Dan hanya satu peserta yang menjawab dengan benar. Kedua peserta lainnya menjawab dengan salah. Jadi persentase yang benar lebih sedikit dari yang salah. Untuk persentase yang benar ada 33%. Mohon maaf, ini ada kesalahan dalam penampilan. Nah, ini tadi persentase untuk kuis nomor 2. Jawaban yang benar adalah yang C. Ringkasan. Lanjut ke kuis nomor 3. Apabila sebuah karangan tidak terikat dengan bait maupun rimah, maka disebut. Jawaban yang benar adalah
B. Karangan prosa. Nah, ini hanya ada satu peserta yang menjawab dengan benar. Kedua peserta lainnya salah. Jadi persentasenya ketiga peserta sama ya. Jadi hanya ada satu peserta yang menjawab dengan benar. Untuk soal nomor 4, kegiatan mengubah puisi ke dalam bentuk prosa disebut. Jawabannya adalah parafrase puisi. Dan jadi hanya ada satu peserta yang menjawab dengan benar, yang kedua peserta salah. Jadi jawabannya adalah D, parafrase puisi. Karena satu peserta yang jawab dengan benar, jadi persentasenya lebih sedikit. Lalu ke soal nomor terakhir, jenis esai yang tidak terikat dengan bait disebut. Jawaban yang tepat adalah prosa. Dan semua peserta menjawab dengan tepat. Jadi persentasenya adalah 100%. Nah, ini penggunaan dari aplikasi Slido dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ini hasil akhirnya. Untuk peringkat pertama yaitu Fatma 5 poin. Jadi Fatma menjawab benar semua. Dan kedua peserta lainnya hanya bisa menjawab 2 soal dari total keseluruhan 5 soal. Dan Fatma menjawab dengan benar semua soal dalam waktu 55 detik. Sedangkan yang 2 peserta lainnya menjawab soal dengan waktu 1 menit, dan itu hanya bisa menjawab dua yang benar ya. Dan inilah cara penggunaan aplikasi Slido dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 6. Dan selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi Mentimeter. Nah, seperti inilah tampilan dari Mentimeter. Di Mentimeter ini saya membuat 5 kuis, dan setiap kuis itu durasinya 20 detik. Dan yuk kita mulai menampilkan kuisnya. Nah, ini tampilan dari kuisnya menggunakan Mentimeter. Nah, untuk kuis nomor 1, soalnya yaitu berikut ini yang termasuk unsur-unsur drama adalah. Jawaban yang tepat adalah A, tokoh, watak, dan amanat. Kita lihat berapa anak yang menjawab dengan benar. Nah, ini ada 2 peserta yang menjawab dengan benar semua ya. Jadi memang hanya 2 peserta yang join di Mentimeter ini, dan keduanya menjawab dengan benar. Jadi persentasenya 100%. Sekarang kita lanjut untuk kuis nomor 2. Dan untuk soal nomor 2 adalah puisi merupakan karangan yang terikat oleh. Jawaban yang tepat adalah C, bait, jumlah, larik tiap bait, sajak, dan irama. Ini kita lihat apakah semua menjawab dengan benar. Dan ini setiap soal itu durasinya 20 detik ya. Dan hanya ada satu peserta yang menjawab dengan benar, dan yang satu peserta lagi itu menjawab dengan salah ya. Dan kita lanjut ke kuis nomor 3. Dan untuk kuis yang ketiga adalah cara pengucapan bunyi
pada puisi disebut? Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B, lafal. Dan apakah semua peserta menjawab dengan benar? Kita lihat. Ya, semua peserta menjawab dengan benar. Sekarang kita lanjut ke kuis berikutnya. Nah, ini kuis yang keempat ya. Dan untuk yang kuis keempat ini, soalnya yaitu drama yang di dalamnya berisikan nyanyian dan musik disebut. Jawaban yang tepat yaitu D, opera. Nah, bisa terlihat ya datanya. Dua peserta menjawab dengan tepat. Selanjutnya kita ke kuis yang terakhir, yaitu ide pokok dari suatu bacaan disebut. Nah, jawaban yang tepat adalah A, tema. Nah, sudah terlihat bahwa peserta menjawab dengan benar, dan di sini hanya satu peserta ya yang vote jawaban, dan itu benar. Demikianlah penggunaan dari aplikasi Mentimeter untuk kuis bahasa Indonesia SD. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.